Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika, NIM 17231061. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Komik Biologi Berwarna dilengkapi meme bergambar tentang materi sistem peredaran darah manusia untuk SMP. Proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yurneti MPD. Langsung saja pada latar belakang masalah. Biologi adalah suatu bagian dari ilmu pengetahuan alam yang secara umum materi-materinya sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Biologi memuat banyak konsep dan materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Materi yang cukup sulit dipahami oleh peserta didik yaitu materi sistem peredaran darah. Dan berdasarkan analisa peneliti tentang cara belajar siswa SMP secara umum tentang pemahaman terhadap materi sistem peredaran darah, disimpulkan bahwa materi sistem peredaran darah cukup sulit dipahami karena materinya yang padat, kompleks, dan mengandung unsur proses dan mekanisme. Dan materi sistem peredaran darah ini berupa hafalan dan sulit untuk dipahami. Analisa peneliti secara umum terlihat bahwa minat baca peserta didik masih rendah. Mayoritas peserta didik jarang membaca buku pembelajaran IPA, terlebih sebelum mereka mempelajari materi tersebut. Rendahnya minat baca peserta didik inilah yang menyebabkan peserta didik sulit untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Menurut peneliti, media yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik memahami materi tersebut yaitu dapat berupa komik pembelajaran. Menurut Wahyu Ningsih tahun 2012 menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa peserta didik cenderung membaca buku yang bergambar dan memiliki kata-kata yang menarik. Selain itu, dari analisa peneliti, peserta didik lebih menyukai membaca komik dibanding membaca buku paket. Hal ini disebabkan karena buku paket itu masih bersifat textbook walaupun sudah dilengkapi dengan gambar pendukung. Dan berdasarkan hasil analisa peneliti, pemahaman peserta didik terhadap materi yang memuat gambar dan warna diketahui peserta didik lebih mudah memahami materi dengan gambar dan warna. Komik dalam proses pembelajaran memiliki unsur ekspresi yang terwujud dalam grafik-grafik dan gambar-gambar. Gambar yang terdapat dalam komik pembelajaran membantu memperjelas materi sehingga peserta didik lebih cepat paham akan materi tersebut. Dan pemahaman konsep materi juga dapat dibantu dengan menggunakan mind map. Mind map adalah suatu cara menyajikan informasi berupa konsep dalam bentuk diagram non-linear yang beraturan. Menurut Buzan tahun 2008, mind map adalah cara mencatat yang kreatif dan efektif. Mind map memungkinkan kita untuk mengingat informasi secara lebih mudah. Mind map berisi unsur gambar, simbol, warna, serta kata-kata kunci yang mewakili suatu subjek materi dan dapat mewakili penjelasan dari subjek tersebut. Dan hasil analisa penelitian secara umum bahwa peserta didik sangat antusias terhadap materi sistem peredaran darah. Namun, peserta didik terlihat lambat dalam memahami materi. Selain itu, secara garis besar, biasanya guru SMP belum pernah menggunakan mind map dalam pembelajaran. Jadi, penambahan mind map ke dalam komik bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menganalisis dan menyimpulkan materi yang dijelaskan pada komik. Mind map tersebut dilengkapi dengan gambar penjelas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami dan menyimpulkan materi. Oke, sekilas latar belakang masalah. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah
dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya minat peserta didik dalam membaca buku materi biologi. Yang kedua, peserta didik kesulitan dalam memahami materi sistem peredaran darah. Yang ketiga, materi sistem peredaran darah merupakan materi yang padat dan kompleks. Dan yang keempat, belum tersedianya komik biologi berwarna dilengkapi meme bergambar tentang materi sistem peredaran darah manusia untuk SMP. Selanjutnya itu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah penelitian pada belum tersedianya komik biologi berwarna dilengkapi meme bergambar tentang materi sistem peredaran darah manusia untuk SMP. Masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah yaitu bagaimana mengembangkan komik biologi berwarna dilengkapi meme bergambar tentang materi sistem peredaran darah manusia untuk SMP yang valid dan praktis. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan komik biologi berwarna dilengkapi meme bergambar tentang materi sistem peredaran darah manusia untuk SMP yang valid dan praktis. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi guru sebagai salah satu perangkat tambahan dalam menunjang proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan menarik. Yang kedua yaitu bagi peserta didik sebagai salah satu sumber belajar sehingga mudah dalam memahami materi yang akan diberikan. Yang ketiga yaitu bagi penulis sebagai pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang keempat yaitu sebagai bahan rujukan dan referensi ilmiah bagi peneliti lain. Spesifikasi produk. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan produk berupa komik biologi berwarna dilengkapi meme bergambar tentang materi sistem peredaran darah manusia untuk SMP. Komik biologi ini terdiri atas cover luar, biodata peserta didik, daftar isi, pengenalan tokoh komik, kompetensi belajar, prolog, materi-materi sistem peredaran darah manusia yang disajikan dalam bentuk dialog, dan mind map sebagai rangkuman materi pada setiap akhir bab. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama itu komik biologi berwarna. Komik merupakan suatu bentuk sajian cerita berupa gambar-gambar yang berurutan dan saling berkaitan. Selanjutnya itu nanti yang kedua itu meme. Meme merupakan suatu cara menyajikan informasi secara kreatif dan efektif. Yang ketiga itu materi sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah merupakan materi biologi kelas 8 SMP. Berdasarkan kurikulum tahun 2013, kompetensi dasar yang digunakan adalah menganalisis sistem peredaran darah manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Selanjutnya itu bab 2, kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang kompleks pada diri seseorang yang terjadi selama hidupnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Archer tahun 2009, belajar adalah proses yang kompleks yang terjadi pada diri seseorang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan,
kemampuan, keterampilan, atau sikapnya. Proses pembelajaran yang terjadi sepanjang hidup dipengaruhi oleh interaksi orang tersebut dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Menurut Arsyad juga tahun 2009, secara istilah kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang ketiga yaitu komik. Komik berasal dari bahasa Yunani, yaitu komikos, yang muncul pada abad ke-16, dan kata komik yang berarti lucu dan lelucon. Komik adalah urutan gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dan keinginan perbuatannya sehingga cerita di dalamnya dapat tersampaikan. Itu menurut Gumelar tahun 2011. Ada lagi menurut Daryanto tahun 2011, komik adalah suatu bentuk sajian cerita dengan seri gambar yang lucu. Buku komik menyediakan cerita-cerita yang sederhana, mudah ditangkap, dan dipahami isinya sehingga sangat digemari baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Oke, yang keempat yaitu mind map. Mind map diciptakan pertama kali oleh Tony Buzan yang merupakan seorang pakar pengembangan otak, kreativitas dan revolusi pendidikan dari Inggris, menurut Widura tahun 2013. Mind map adalah suatu bentuk cara menyajikan informasi berupa konsep dalam bentuk diagram non-linear yang beraturan. Menurut Buzan tahun 2008, mind map adalah cara mencatat yang kreatif dan efektif serta cara mudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengeluarkan informasi dari dalam otak. Selanjutnya itu materi sistem peredaran darah manusia. Materi yang disajikan dalam komik biologi ini yaitu materi sistem peredaran darah. Sesuai dengan kurikulum 2013, kompetensi dasar KD yang digunakan adalah menganalisis sistem peredaran darah manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Baiklah, selanjutnya itu bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru, yaitu komik biologi berwarna, dilengkapi meme bergambar tentang materi sistem peredaran darah manusia untuk SMP. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah 2 orang dosen FIPA UNT, 1 orang guru biologi sebagai validator, dan 1 orang guru biologi beserta 25 orang peserta didik kelas 8 di SMP sebagai subjek uji praktikalitas dari komik biologi. Objek penelitian ini adalah komik biologi berwarna, dilengkapi mind map bergambar tentang materi sistem peredaran darah manusia untuk SMP. Pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui pemberian instrumen berupa angka validitas dan praktikalitas kepada subjek.